Baik untuk Dokter Anggia selanjutnya, misalnya ada peserta nih datang gitu, pernah ada nggak sih yang merasa kok ini semakin ribet gitu ya datang harus ngisi apa lagi gitu ya, bahwa riwayat kesehatan ini bagaimana cara Vaskes atau di klinik Medika Antapani itu menjelaskan bahwa hal ini sebetulnya apakah mempersulit atau mempermudah layanan gitu Oke. ya? Tentunya setiap perubahan pasti ada tantangan dan ada yang lebih ke belum paham aja ya mungkin manfaatnya. Jadi perjalanan kita juga cukup panjang ya, dari mulai ada screening tuh tahun 2022 mungkin ya Pak, 2023 ya. Ya, Sejak awal untuk program screening. sebenarnya sudah lama, Iya, udah tapi cukup baru lama. didorongnya itu 2021. Nah, ya kita tuh awalnya juga hanya pasif ya, udah nempel-nempel QR code screening aja gitu, tapi nggak ada petugas khusus gitu. Ya dari situ kan pasien juga kurang teredukasi ya bahwa ada program ini, manfaatnya apa gitu. Belum lagi pada pasien yang masih tabu ya untuk periksa, aduh takut ketahuan malah gitu, takut ketahuan sakit dok, itu kan ada aja ya gitu. Jadi itu sebetulnya kan kuncinya pada edukasi dan memang ada petugas khusus. Jadi kita pun melakukan evaluasi, akhirnya kita memutuskan memang harus ada nih petugas khusus screening gitu yang memastikan pasien melakukan screening kesehatan, kemudian memastikan pasien memahami gitu ya, jadi memberikan edukasi bagaimana caranya dan juga tentunya ke administratifnya ya, karena kan memang namanya jaminan gitu ya, namanya asuransi ya pasti ada administrasi yang harus dilakukan gitu ya sesuai peraturan, yaitu sebetulnya pada akhirnya pasien kalau sudah paham sih alhamdulillah tidak ada kendala gitu ya, tidak ada permasalahan gitu. Jadi yang penting memang kuncinya paham dulu mungkin diberikan pemahaman dulu. Ya itu juga cukup lama pemahamannya, dari mulai yang pasif hanya poster dan lain-lain sampai ke yang aktif ya, kita aktif ada petugasnya langsung, ada videonya gitu. Terus di media sosial kita juga di Instagram, di WhatsApp statusnya, sama di broadcast di WhatsApp ke pasien-pasien yang sudah pernah berobat juga kita aktif untuk mengedukasi gitu. Baik, terima kasih. Berarti ini sinergi yang bagus ya antara BPJS Kesehatan gitu dengan fasilitas kesehatan juga gitu. Karena sebetulnya ini menguntungkan gitu ya bagi peserta gitu, karena selain dia tahu mempunyai risiko apa saja gitu, bisa terdeteksi dini, kemudian juga bisa ditindaklanjuti dan juga dijamin gitu oleh JKN gitu ya. Baik. Oke dok, kalau misalnya nanti dari hasil pemeriksaan saya dia beresiko sudah ditindaklanjuti di fasilitas kesehatan tingkat pertama di klinik gitu, tapi ternyata ini resikonya harus dirujuk ke rumah sakit gitu. Apakah pernah ada kasus seperti itu? Ya pernah tentunya, tapi tergantung penyakitnya lagi ya. Tidak semua penyakit kan harus dirujuk. Kalau memang misalkan diabetes mellitus tanpa komplikasi itu masih ranahnya FKTP oleh dokter umum. Jadi tentunya kita tuntaskan di FKTP gitu. Kita berikan pengobatan dan juga edukasi. Kemudian akhirnya masuk ke Prolanis ya sebagai pasien diabetes mellitus. Tapi kalau untuk misalkan CA cervix, terus misalkan ada benjolan pada payudara, curiga ke kanker payudara, tentunya itu sudah ranahnya spesialis ya, dokter spesialis. Nah itu baru kita rujuk ke FKRTL gitu. Jadi sebetulnya dari FKTP pun sudah mumpuni gitu ya dok, Iya. untuk pemeriksaan awal juga, kecuali untuk kasus-kasus spesialistik yang perlu dirujuk. Iya. Oke, kembali lagi tadi disinggung oleh dokter Prolanis gitu ya. Kang Agris boleh dijelaskan nih beberapa untuk sobat JKN misalnya yang belum tahu Prolanis itu apa? Ya, jadi Prolanis itu program pengelolaan penyakit kronis. Jadi sebagai apa ya, tindak lanjut untuk pengelolaan penyakit kronis yang mungkin paling banyak ya di Indonesia, yaitu diabetes mellitus atau mungkin gula darah ya yang lebih familiarnya, dan juga hipertensi atau darah tinggi. Itu jadi itu bisa mulai dikelola oleh FKTP. Jadi untuk DM dan hipertensi itu tidak harus dirujuk ke rumah sakit. Ketika memang itu masih ranahnya di FKTP dan posisinya stabil, itu bisa dikelola terlebih dahulu oleh FKTP dan bisa ada rangkaian kegiatan tiap bulannya. Jadi dari mulai kalau pemeriksaan, konsultasi kesehatan itu kan sudah biasa ya, tapi bisa juga ada edukasi dan senam kegiatan kelompok di tiap bulannya seperti itu. Nah, kalau Prolanis ini berarti tidak terbatas oleh umur ya dok? Misalnya atau
di umur berapa dia boleh masuk prolanis atau Tidak ada sih, jadi batasannya diagnosanya saja. Kalau hipertensi ya otomatis akan masuk ke prolanis hipertensi. Nanti kalau diagnosanya diabetes mellitus masuk ke prolanis DM, atau dua-duanya, banyak juga pasien dua-duanya double gitu, hipertensi dan DM. Nah itu juga pasti masuk ke prolanis gitu. Kalau di program prolanis sendiri di klinik Medika Antapani ada apa saja, Dok? Tentunya sudah berjalan dua-duanya, hipertensi dan diabetes mellitus. Selain tiap bulan kita ada pemeriksaan, kemudian edukasi juga kita ada dokter khusus prolanis yang memang tugasnya memantau. Jadi ada kurang lebih 4 dokter yang memegang masing-masing sekitar 70-80 pasien. Itu tugasnya untuk memastikan pasiennya kontrol setiap bulan, memakan obat sesuai dosisnya, sama memberikan edukasi sesuai kebutuhan pasiennya masing-masing gitu. Jadi ya karena kan tujuan prolanis sebetulnya ingin memastikan penyakit kronis ini terkontrol ya, istilahnya terkontrol, supaya tidak menuju komplikasi ke organ-organ yang lain gitu. Karena dari hipertensi, dari DM itu banyak komplikasi kan ke organ lain, bisa ke ginjal, ke jantung, ke stroke gitu. Nah, ke mata juga bisa. Nah, itu yang sebetulnya kita cegah ya dengan adanya prolanis gitu, supaya pasien tuh ya rutin gitu, jadi rasanya kayak main ya, pokoknya sebulan sekali pasti ada jadwal ke klinik ya, berkunjung gitu ya, kayak malah ya karena kan rumahnya dekat tuh suka malah pokoknya mau bareng sama ini, udah ada ininya lah, udah ada geng-gengnya, geng prolanisnya ya, suka jalan-jalan juga. Waktu tahun lalu ke Ciwidey gitu ditemenin sama dokter prolanisnya gitu ya, refreshing aja, mungkin kan pasien-pasien ini juga perlu healing ya. Nggak perlu takut gitu, misalnya saya ada anak muda gitu yang aduh saya pengen ikut nih sama geng prolanis itu kok, tapi isinya opa mama gitu. Jangan salah, sekarang itu banyak usia-usia muda sudah DM dan hipertensi gitu. Jadi memang untuk teman-teman sobat JKN yang memang merasa kurang baik nih, ternyata terdiagnosa DM dan hipertensi, ya jangan berkecil hati. Yang penting terkontrol dengan baik dan rutin konsultasi mungkin ya dengan dokter di FKTP, minum obat yang teratur sesuai dengan petunjuk, dan pola hidupnya diperbaiki, ya insya Allah nggak akan lanjut ke komplikasi yang lebih parah seperti itu. Jadi selama ada prolanis di FKTP ini akan terpantau semuanya gitu. Jadi agar tidak ada komplikasi yang menakutkan gitu ya. Jadi yang takut sobat CKN, jadi ikut aja gitu ya program prolanis ini. Biasanya dia udah otomatis gitu ya, Dok. Misalnya udah dia punya resiko nih, boleh ikut prolanis ini. Tentunya itu dari rekomendasi dokter ya kan. Jadi dari misalkan screening ada risiko gitu kan. Lalu ditindaklanjuti sesuai penyakitnya masing-masing. Misalkan dilihat lagi tekanan darahnya. Kalau dia berisiko hipertensi tapi tekanan darahnya masih normal, ya sudah diberikan edukasi untuk pencegahannya, perbaikan pola hidup, olahraga, misalkan pola makan gitu. Karena sudah tahu nih akan ada resiko hipertensi, jangan sampai terkena gitu kan. Tapi kalau yang dari hasil pemeriksaan, oh ternyata udah kena hipertensinya, ya berarti di situ kita mulai melakukan pengobatan dan masuk ke prolanis hipertensi gitu. Termasuk yang DM juga seperti itu. Jadi tentunya kita lihat dulu kan hasil labnya, bagaimana gula puasa, gula 2 jam setelah makannya. Kalau memang terdiagnosa DM, ya masuk ke prolanis DM. Tapi kalau ternyata masih dalam batas normal, yaitu edukasi untuk pencegahan biar Bapak nggak jadi penyakit diabetes, karena udah jelas ada resikonya gitu. Baik. Nah, berarti jangan lupa sobat JKN untuk tetap menjaga pola makan, juga pola hidup gitu ya, agar selalu sehat. Baik, kita sudah berbincang banyak nih tentang pentingnya screening riwayat kesehatan gitu, dan juga bagaimana tindak lanjutnya apabila mempunyai risiko gitu ya. Baik, ada pesankah Dok dan harapan dari Vaskes untuk program JKN, terutama dengan adanya program screening kesehatan ini? Ya harapannya tentunya mudah-mudahan semua peserta memanfaatkan ini ya layanan screening kesehatan ini gitu, karena kesehatan itu mahal ya gitu. Nanti penyakit kronis itu juga banyak yang asimptomatik atau tidak ada gejala gitu ya pada awalnya, makanya ada deteksi dini gitu supaya kita tahu sejak awal dan belum terjadi komplikasi yang cukup berat sehingga lebih mudah untuk ditangani gitu. Jadi silakan dimanfaatkan nih para peserta JKN ya untuk program screening kesehatannya gitu.
Baik, ini ada program yang sudah dicanangkan pemerintah, juga kita berusaha semaksimal mungkin gitu ya agar masyarakat Indonesia selalu sehat gitu. Makanya kita memfasilitasi dengan adanya riwayat screening kesehatan ini. Oke, untuk penutup nih dari Kang Agris dari bagian PMU BPJS Kesehatan Cabang Bandung, untuk masyarakat terutama pasien dan peserta JKN agar semakin memahami bagaimana manfaat program JKN ini dengan salah satunya screening riwayat kesehatan. Boleh Kang? Ya, pada seluruh sobat IKN, Bapak dan Ibu sekalian, kakak-kakak, adik-adik, semuanya. Bagi yang sudah berumur mulai dari 15 tahun, itu silahkan bisa melakukan pengisian screening riwayat kesehatan. Jadi bisa melalui web screening BPJS Kesehatan, tinggal googling aja ya, atau misalnya kalau lagi berkunjung ke KTP sudah ada barcode ya, nanti tinggal scan barcode-nya. Lalu nanti langsung terhubung ke web screening BPJS Kesehatan, masukkan data pribadi, lalu pengisian kuesioner. Cukup 1 tahun sekali, itu silahkan bisa dimanfaatkan. Jangan menunggu ketika kita sakit ya, jadi lebih baik kita cegah lebih awal supaya nanti terdeteksi lebih dini, seperti itu. Dan nanti informasikan juga ke orang tua, ke anaknya yang sudah 15 tahun, ke teman-teman, saudara, dan rekan-rekan kerja yang memang belum mengetahui program screening riwayat kesehatan ini. Silahkan bisa mengisi 1 tahun 1 kali. Jadi misalnya tahun kemarin saya sudah nih resikonya kok kan memang tidak ada resiko misalnya. Nah, tahun ini silahkan mengisi kembali, karena screening riwayat kesehatan ini bisa dilakukan 1 tahun 1 kali, dan siapa tahu resikonya bisa berubah seperti itu. Dari mulai misalnya kita naik berat badan nih, terus misalnya kita ada kebiasaan baru, misalnya tidak olahraga atau merokok, itu juga kan bisa mempengaruhi resiko penyakit. Baik, terima kasih banyak Kak Agris dan juga Dr. Anggia telah bersedia datang ke KC Bandung gitu ya, BPJS Kesehatan KC Bandung gitu. Terima kasih banyak sudah menginformasikan kepada Sobat JKN mengenai kepentingannya untuk screening riwayat kesehatan gitu ya. Jadi jangan lupa screening ini hanya dilakukan 1 tahun sekali dan tidak lama juga, tetapi akan bermanfaat gitu ya untuk jangka panjang dalam 1 tahun gitu. Dalam 1 tahun ini kita bisa mengetahui apa saja resikonya dan juga bisa ditindaklanjuti kalau misalnya beresiko gitu. Baik, begitu saja untuk podcast hari ini, Sobat JKN. Terima kasih sudah menonton dan juga tetap jangan lupa untuk like, subscribe, juga komen sebanyak-banyaknya di akun YouTube kita. Sampai ketemu lagi, dadah. Terima kasih. Terima kasih Sobat JKN sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe.